karena hampa, kan hati ini hampa. Saya ikut gabung di gereja, aktif di gereja, terus saya ikut KOR di HKBP, habis itu saya ikut kayak kunjungan-kunjungan ke panti asuhan. Saya mau masuk ke dalam itu karena saya mau diisi nih. Saya nggak mau terombang-ambing terus kan. Terus karena saya juga lagi membedakan gitu kan, tapi saya tuh nggak mau mendengar dari satu sisi, saya mau mendengar dari dua sisi. Saya mencari tahu Islam juga, saya memperdalam agama saya juga yang Kristen itu. Habis itu saya membandingkan, terus saya ketemu tuh jawabannya ada di Islam. Terus habis itu 2019 tanggal 20 Mei aku syahadat dibantu sama Basnas. Habis itu saya masuk Islam, tapi nggak langsung belajar. Karena di dalam Islam juga ditulis kan, aku ini Esa, Allah itu Esa, satu tunggal. Dia tuh nggak beranak dan juga tidak diperanakan. Terus saya langsung blok, oh iya gitu. Jadi iya ya, langsung ya udah, ayo masuk Islam. Jadi kalau ada tuduhan bahwa orang Kristen tidak menyembah Allah yang Esa, nah ini tuduhan yang ngawur. Bahkan juga bisa saya katakan, orang yang menuduhkan bagian ini tidak paham terkait dengan ajaran kekristenan. Makanya bisa meninggalkan iman kepercayaannya. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video-video saya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin meluruskan atau membahas seorang mualaf yang bingung dengan siapa Allah yang ia sembah ketika ia menjadi seorang Kristen. Seperti apa videonya? Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya, nanti kita akan tanggapi bagian per bagian. Mari kita lihat dulu bersama-sama videonya. Karena hampa, kan hati ini hampa. Saya ikut gabung di gereja, aktif di gereja, terus saya ikut KOR di HKBP, habis itu saya ikut kayak kunjungan-kunjungan ke panti asuhan. Saya mau masuk ke dalam itu karena saya mau diisi nih. Saya nggak mau terombang-ambing terus kan. Terus karena saya juga lagi membedakan gitu kan, tapi saya tuh nggak mau mendengar dari satu sisi, saya mau mendengar dari dua sisi. Saya mencari tahu Islam juga, saya memperdalam agama saya juga yang Kristen itu. Habis itu saya membandingkan, terus saya ketemu tuh jawabannya ada di Islam. Terus habis itu 2019 tanggal 20 Mei aku syahadat dibantu sama Basnas. Habis itu saya masuk Islam, tapi nggak langsung belajar. Karena di dalam Islam juga ditulis kan, aku ini Esa, Allah itu Esa, satu tunggal. Dia tuh nggak beranak dan juga tidak diperanakan. Terus saya langsung blok, oh iya gitu. Jadi iya ya, langsung ya udah, ayo masuk Islam. Kita sudah memperhatikan dan melihat bersama-sama cuplikan videonya. Nah, di sana kita bisa melihat letak kesalahan apa yang disampaikan oleh si mualaf ini. Nah, tanggapan saya yang pertama teman-teman terkait apa yang sudah ia sampaikan tadi di cuplikan video itu, saya mau bertanya kepada si mualaf ini. Siapa yang mengatakan bahwa orang Kristen menyembah tiga Tuhan? Sebab jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang Kristen itu menyembah Allah yang Esa. Nah, ini tolong dijawab. Yang kedua, saya juga ingin bertanya, pernah nggak membaca Alkitab dan menemukan bahwa di dalam Alkitab jelas disampaikan bahwa orang Kristen itu menyembah Allah yang Esa? Kalau baca Alkitab dengan baik, tentu akan menemukannya. Dan tidak akan kaget ketika ada ajaran yang lain yang mengatakan bahwa menyembah Allah yang Esa. Nah, jelas ajaran kekristenan juga menyembah Allah yang Esa.
Saya ingin melengkapi tentang ajaran Tritunggal yang dituduhkan sebagai tiga Tuhan. Jadi ini salah besar. Karena sekarang dalam ilmu agama-agama itu kita tidak boleh menilai agama orang berdasarkan presuposisi kita. Tuduhan bahwa orang Kristen menyembah tiga Tuhan itu disebabkan karena membaca sebuah teks keagamaan dari agama lain yang dipaksakan untuk diterapkan dalam iman Kristen. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang orang-orang ahli kitab yang dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Maka dikatakan di sana, ya ahlal kitab, la taqlu fid dinikum wa la taqulu Allah ilal haq. Wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu dan jangan kamu mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali yang benar. Lalu di situ ada ayat ya. Kemudian ada ungkapan wala taqulu salata, jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Dan ini tidak pernah ada. Tadi Abuna sudah jelaskan, bahkan simbol dari awal sejarah gereja ketika kita berdoa itu adalah Bismillah walibni warahil kudus, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau di gereja Katolik biasanya stop sampai di situ. Tapi kalau di gereja Ortodok ada tambahan penegasan ya bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan tiga, tetapi al-ilahul wahid, amin, yaitu Allah yang esa. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita cara pembaptisan dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani disebutkan esto onomato patros keto agiu pneumatos, dan baptiskanlah mereka di dalam nama, satu nama, bukan esto onomati. Bukan nama-nama, bukan bi isma'i, tapi bismi. Satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu ditegaskan Allah yang esa, itu satu. Kedua, tidak juga ada ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga yang tiga, tidak pernah ada. Dan itu yang menjadi kesalahpahaman yang sekarang sudah clear, banyak clear dalam dialog antara Islam dan Kristen. Laqad kafara ladina qulu innallaha thalithu talata. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Orang Kristen harus mengatakan amin. Apa yang dikatakan Quran itu betul. Bahwa Allah itu bukan tiga dari yang tiga. Karena kita beriman Allah itu tiga yang esa, bukan tiga yang tiga. Karena itu tadi disampaikan oleh Abu Najon tentang sifat yang disebut sifat jauhariyah, yaitu sifat substansial. Bahwa Allah itu maha kekal, maha esa, tidak berawal, tidak berakhir ya. Tetapi juga Allah memiliki sifat kekhasan yang disebut personalitas atau uknumiyah. Kata uknum itu berasal dari bahasa Aramaik noma. Tapi kalau kita sebut kata oknum itu bukan oknum dalam bahasa Indonesia. Karena oknum dalam bahasa Indonesia itu oknum yang sudah dimaknai secara psikologi. Psychological personality, di mana satu oknum dengan oknum yang lain itu terpisah. Dan ini kata persona yang dipengaruhi oleh pemikiran Sigmund Freud. Dan ini bukan pemikiran Kristen. Dalam pemikiran Kristen misalnya kita bisa mengutip salah satu ungkapan dalam bahasa Latin. Dia di bapak gereja Latin yang bernama Tertullianus dari Roma. Tertullianus itu mengatakan una substantia. Jadi bapak gereja Latin itu mengatakan una substantia, satu substansi, satu jauhar wahid. Fi talata aqanim, di dalam tiga oknum, di dalam tiga personalitas, tres persona. Tetapi antara tiga personalitas, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu diskresi non separati, bisa dibeda-bedakan dari sudut pandang kekhasan personalitas itu, tetapi tidak bisa.